Begini pernyataan media Eropa yaitu ESPN Sport yang terkejut dengan pemain timnas Cina dan supporter timnas Cina yang melokal di Indonesia. Bahkan yang membuat media ESPN Sport tak percaya saat pemain timnas Cina tiba di Indonesia, pemain Cina tertangkap kamera menyalakan rokok saat baru tiba di Indonesia. Tak hanya itu, yang membuat media Eropa sampai terkejut jika pemain timnas Cina dan supporter timnas Cina menganggap Indonesia sebagai negaranya sendiri dan diterima baik di Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. Be somewhere and work with them, speak with them, and do all the things that you need to do. Instead, he's not going to be able to do that. Menjelang laga leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina, sebuah fenomena tak terduga mencuri perhatian dunia internasional. Bukan soal strategi, susunan pemain, atau rivalitas di lapangan, melainkan aksi para pemain Timnas Cina yang memperlihatkan kedekatan luar biasa dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Hal ini begitu mencolok hingga membuat media olahraga ternama asal Eropa, yaitu ESPN Sport, angkat bicara dan menyebut fenomena tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim, namun sangat mengagumkan. Dalam artikel yang dirilis ESPN Sport jelang pertandingan di Jakarta, media tersebut menyebutkan bahwa mereka benar-benar dibuat terkejut dengan perilaku dan gestur para pemain timnas Cina saat mendarat di Indonesia. Bukannya menunjukkan ketegangan seperti biasanya jelang pertandingan krusial di negara lawan. Para pemain Cina justru tampil santai dan bersikap layaknya warga lokal. Yang paling mencolok dan langsung disorot adalah momen saat beberapa pemain Cina keluar dari terminal kedatangan bandara dan langsung menyalakan rokok sambil menyapa hangat warga sekitar yang menunggu kedatangan tim mereka. Seolah tidak canggung sedikit pun, para pemain tersebut bahkan tampak berbicara dan tertawa dengan warga sekitar seakan-akan mereka telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun. Atmosfernya sangat tidak biasa untuk tim tamu. Kami terbiasa melihat pemain asing yang terlihat tegang atau tertutup saat tiba di negara lawan. Tapi kali ini berbeda. Pemain Cina tampak seperti sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ada keakraban, ada kenyamanan, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan selain kata. Mereka seperti warga lokal, tulis ESPN Sport dalam laporannya. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Kamera jurnalis ESPN secara tak sengaja menangkap momen menarik lainnya setelah latihan tertutup yang dijalani timnas Cina. Beberapa pemain terlihat keluar dari kompleks latihan, melepas sepatu, dan duduk di pinggir jalan dekat sebuah angkringan sederhana. Mereka memesan teh panas dan kopi hitam, bahkan terlihat menikmati sate usus dan gorengan khas kaki lima. Para pemain tersebut terlihat begitu rileks, berbicara dengan bahasa Inggris campur bahasa isyarat dengan pemilik warung, dan sama sekali tidak menunjukkan kesan sebagai pemain timnas dari negara raksasa Asia. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah kami lihat di negara lain. Ada momen di mana Anda lupa bahwa mereka ini adalah pemain internasional. Mereka duduk di trotoar, berbicara santai, menyantap makanan lokal, dan bahkan tertawa bersama penduduk sekitar. Mereka menikmati Indonesia seperti rumah mereka sendiri. Selain para pemain, ESPN juga menyoroti bagaimana supporter timnas Cina yang datang ke Indonesia juga tampak begitu membaur dengan masyarakat lokal. Dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak dari supporter Cina, terutama yang berasal dari komunitas Chinese Indonesian atau dikenal sebagai Cindo, terlihat mengenakan atribut Cina namun berbicara dalam bahasa Indonesia dengan logat yang sangat fasih. Hal ini bahkan sempat membuat para pengamat dan pihak keamanan bingung membedakan mana pendukung timnas Indonesia dan mana pendukung timnas Cina. Sangat sulit membedakan mereka. Di satu sisi mereka memakai kaos merah dengan bendera Cina, namun di sisi lain mereka menyanyikan lagu-lagu Indonesia, membeli makanan khas Indonesia, dan ikut bersorak seperti warga lokal. Ini menciptakan atmosfer yang luar biasa, indah dan damai. Menurut media ESPN Sport, hal yang membuat pemain dan supporter timnas Cina begitu nyaman di Indonesia tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang sangat terbuka dan ramah terhadap siapapun, termasuk lawan.
Tidak ada intimidasi, tidak ada teriakan-teriakan rasis atau ancaman yang biasa terjadi di stadion negara lain saat tim lawan datang bertandang. Sebaliknya, para pemain Cina justru disambut dengan senyuman dan ajakan ngobrol santai. Beberapa warga bahkan dengan senang hati membantu pemain asing tersebut mencari tempat makan. Inilah kekuatan sejati sepak bola Indonesia yang tidak banyak disadari. Masyarakatnya ramah, terbuka, dan hangat. Bahkan lawan pun merasa nyaman. Tak heran para pemain Cina merasa seperti di rumah sendiri, mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat tanpa merasa terasing. Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina kali ini bukan hanya akan menjadi pertarungan penting untuk lolos ke babak berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi simbol betapa sepak bola bisa menyatukan budaya dan meruntuhkan batas-batas antar bangsa. Fenomena ini seolah menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan fanatisme tinggi terhadap sepak bola, tetapi juga negara yang memiliki nilai-nilai luhur dalam menyambut tamu, bahkan tamu yang datang sebagai lawan di atas lapangan. Dan ketika sepak bola tidak hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang menghargai dan menyambut satu sama lain sebagai manusia, Indonesia telah menjadi pemenangnya bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sebuah pelajaran budaya dan kemanusiaan yang tak akan pernah tertulis dalam statistik pertandingan. Berita kedua, begini pernyataan media Cina yaitu EcoSport yang mengaku ketakutan usai Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir berikan pernyataan jika Timnas Indonesia akan menambah 2 pemain naturalisasi demi muluskan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Langkah ambisius Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk terus memperkuat Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 menuai perhatian serius dari media asing, termasuk dari Cina. Salah satu media olahraga ternama asal negeri tirai bambu, EcoSport, mengaku terkejut sekaligus waspada setelah mendengar pernyataan terbaru Erick Thohir yang menyebut bahwa Indonesia akan menambah 1 striker lagi demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, EcoSport menyoroti betapa ambisiusnya pernyataan Erick Thohir. Menurut mereka, rencana penambahan penyerang bukan hanya sekadar strategi teknis, tetapi merupakan sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia benar-benar serius menjadi kekuatan baru di Asia. Apa yang dikatakan oleh Erick Thohir bukan hanya pernyataan biasa. Ini adalah sinyal ancaman bagi seluruh tim di grup C, termasuk China. Indonesia sudah sangat kuat bahkan tanpa tambahan pemain naturalisasi lagi. Jika mereka menambah 1 striker kelas dunia, maka posisi Cina bisa benar-benar terancam, tulis EcoSport dalam laporannya. Dalam sebuah wawancara di Stadion Madia Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun Timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain berkualitas, ia melihat masih ada kekurangan khususnya di lini serang. Oleh karena itu, ia tidak menutup kemungkinan akan menambah 1 striker baru, yang kemungkinan besar berasal dari proses naturalisasi. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Untuk posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Pernyataan ini menandakan bahwa PSSI tidak akan berhenti dalam membangun skuad terbaik untuk Garuda. Terutama setelah performa cemerlang Indonesia yang sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat publik sepak bola regional mulai memandang Indonesia dengan rasa hormat dan waspada. Menurut EcoSport, keputusan untuk menambah striker ini bisa menjadi langkah paling menentukan dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh tim manapun di grup C. Dalam grup tersebut, Cina, Jepang, dan 1 tim lainnya akan bersaing keras dengan Indonesia untuk memperebutkan 2 posisi teratas. Indonesia kini bukan tim lemah. Mereka punya bek-bek kelas atas, gelandang yang solid, dan kini berencana menambah amunisi di lini depan.
Ini adalah mimpi buruk bagi lawan-lawannya, termasuk Cina. Lebih lanjut, media Cina tersebut mengakui bahwa Ketua Umum PSSI memiliki visi dan ambisi yang sangat besar. Erick Thohir disebut sebagai sosok yang tidak hanya membangun timnas dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi mentalitas dan kebanggaan nasional. Erick Thohir telah mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ia ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai tim yang paling ditakuti di Asia. Ini bukan lagi angan-angan, tetapi sedang menuju kenyataan. Kekhawatiran media Cina ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Cina mengalami stagnasi, bahkan kemunduran di beberapa sektor. Indonesia justru melesat dengan cepat, mengandalkan campuran pemain muda lokal dan pemain naturalisasi berkualitas Eropa. Melihat perkembangan ini, media Cina, yaitu EcoSport, menilai posisi Cina di grup C sangat rawan. Jika Indonesia terus berkembang dan benar-benar menambah striker kelas atas, maka peluang Cina untuk lolos ke Piala Dunia bisa jadi sirna lebih awal. Di sisi lain, setelah media Cina yang memuji perkembangan kualitas pemain timnas Indonesia, baru-baru ini media Malaysia malah akui alasan kenapa timnas Malaysia menolak uji coba melawan timnas Indonesia dan sampai menyebut ranking FIFA timnas Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia. Menurut informasi, Malaysia menolak untuk menghadapi timnas Indonesia karena ingin fokus dalam turnamen Piala AFF U23 tahun 2025. Tim Harimau Malaya juga tengah menyiapkan turnamen atau event tahunan bertajuk Pesta Bola Merdeka Cup yang dianggap lebih prioritas ketimbang laga persahabatan melawan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Bahkan salah satu komentar fans Malaysia yang menolak bertanding melawan Indonesia, ada fans Malaysia yang jumawa karena membahas ranking Indonesia yang masih di bawah, sehingga cukup rugi jika menghadapi. Buat apa lawan dengan tim yang ranking kurang lebih sama, kita harusnya lawan tim yang lebih tinggi rankingnya seperti Cape Verde baru-baru ini. Indonesia rankingnya rendah, bikin rugi saja kalau menang. Malaysia cari tim yang level atas, lawan Indonesia buat apa? Tak perlu buang kekuatan, Indonesia dalam Piala AFF selang 2 tahun, tak perlu friendly match, memang Indonesia versus Malaysia selalu akan jumpa. Ungkapnya, katanya sudah selevel Piala Dunia, pergilah lawan Brasil, Spanyol, dan Jerman, ungkap fans Malaysia. Sebagai informasi, timnas Indonesia, asuhan Patrick Kluivert, kini tengah fokus untuk meraih poin penuh pada 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga kandang melawan Cina, skuad Garuda bertekad untuk meraih kemenangan, terlebih dengan materi pemain yang ada. Timnas Indonesia juga sedang meraih kepercayaan diri usai pada laga sebelumnya berhasil menang atas Bahrain lewat gol yang diciptakan oleh Romeni. Oleh Romeni melengkapi puzzle yang hilang, melengkapi skuad Garuda di lini penyerangan.